Pernah nggak sih Anda lihat ada satu perusahaan yang kelihatannya sehat banget secara keuangan, tapi anehnya para analis teknikal justru rame-rame teriak jual. Nah, ini nih teka-teki yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini dan pusatnya ada di Bank Permata atau kode sahamnya BNLI. Yuk kita kupas tuntas kenapa ada sinyal yang kelihatannya saling bertabrakan di pasar. Oke, kita langsung aja ke intinya. Kalau Anda lihat data konsensus teknikal untuk BNLI, pesannya itu wah jelas banget nggak pakai basa-basi, jual kuat. Ini bukan sekedar saran biasa loh, ini peringatan yang keras banget dari para pembaca grafik harga. Nah, yang bikin makin menarik itu detailnya. Coba lihat deh angka-angkanya. Dari 20 indikator utama, 19 diantaranya kasih sinyal jual. Rata-rata pergerakannya, 0 sinyal beli, 12 sinyal jual. Ini bukan cuma sentimen negatif biasa, ini tuh kayak gelombang data teknikal yang hampir semuanya menuju ke satu arah, bawah. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Semua grafik seakan-akan ngasih tanda bahaya. Tapi, begitu kita intip dapur perusahaannya, laporan keuangannya, kita nemu cerita yang beda 180 derajat. Pertanyaannya jadi, mana yang benar nih? Angka ini bukan angka sembarangan. Ini adalah laba bersih yang didapat Bank Permata cuma dalam 3 kuartal pertama tahun 2025. Gede banget kan? Ini nunjukin kalau perusahaan ini benar-benar bisa menghasilkan uang. Dan bukan cuma itu aja, laba segitu gedenya itu juga tumbuh, naik 3,5% kalau dibandingin sama periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi bisnisnya bukan cuma untung, tapi juga terus berkembang. Dan ini dia, angka yang paling bikin melongo. Sepanjang tahun 2025, harga saham BNLI itu meroket lebih dari 500%. Kenaikan gila-gilaan kayak gini biasanya nunjukin optimisme pasar yang luar biasa. Mungkin karena sentimen bagus setelah akuisisi. Tapi pertanyaannya tetap sama. Gimana ceritanya, saham yang terbang setinggi ini tiba-tiba dapat stempel jual kuat? Inilah inti dari pembahasan kita. Di satu sisi, ada psikologi pasar jangka pendek yang kelihatan dari grafik. Di sisi lain, ada kesehatan bisnis jangka panjang yang kelihatan dari laporan keuangan. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, kita coba pakai kacamata seorang investor fundamental. Investor tipe ini tuh nggak terlalu pusing sama naik turunnya harga harian. Yang penting bagi mereka cuma satu, apakah perusahaan ini bisnis yang bagus? Gampangnya gini deh, analisis fundamental itu ibarat kita melakukan medical check-up lengkap buat sebuah perusahaan. Kita periksa semuanya untuk tahu seberapa sehat dan berharga perusahaan itu sebenarnya. Jadi, kalau kita lihat data-data ini, laba yang kuat, pendapatan belasan triliun, pertumbuhan kredit yang sehat, jelas banget kan? Secara fundamental, Bank Permata ini kelihatannya kayak perusahaan yang kokoh dan sehat walafiat. Oke, sekarang kita ganti kacamata. Kita lihat dari sisi analis teknikal. Buat mereka, yang paling penting itu bukan seberapa bagus perusahaannya, tapi lebih ke harga sahamnya lagi ngapain sekarang. Analisis teknikal itu intinya adalah seni membaca grafik. Semuanya soal momentum, tren, dan pola-pola harga di masa lalu untuk coba menebak pergerakan di masa depan. Ini semua tentang psikologi para pelaku pasar. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget kenapa sinyalnya jual. Coba perhatikan, harga saham saat ini ada di kisaran 4.010. Angka ini ada di bawah rata-rata harga 50 hari, 100 hari, dan bahkan 200 hari terakhir loh. Buat seorang trader teknikal, ini tuh sinyal bearish atau sinyal turun yang gede banget. Artinya, momentum harga baik jangka pendek maupun jangka panjang udah berbalik arah jadi negatif. Jadi, bisa dibilang, rating jual kuat ini bukan prediksi kiamat buat perusahaannya ya, sama sekali bukan. Ini lebih kayak reaksi teknikal. Harga sahamnya udah naik terlalu cepat dan terlalu tinggi, dan sekarang lagi ngalamin koreksi. Para trader yang pakai analisis teknikal melihat ini sebagai lampu merah buat keluar dulu. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit, kita lihat gambaran yang lebih luas. Karena nggak ada saham yang hidup sendirian di dunianya. Selalu ada konteks perusahaan dan kondisi ekonomi yang memengaruhinya. Garis waktu ini bukan cuma daftar tanggal. Ini adalah peta cerita kita. Bank Permata itu bank yang udah lama berdiri. Tapi, coba lihat titik baliknya di tahun 2020. Diakuisisi oleh Bangkok Bank. Ini bukan cuma ganti pemilik, ini suntikan kepercayaan dan modal baru. Kemungkinan besar inilah bahan bakar utama dari lonjakan 500% di tahun 2025. Pasar lihat ada potensi yang jauh lebih besar. Dan lonjakan fantastis itulah yang membawa kita ke dilema hari ini.
Selain itu, lingkungan bermain Bank Permata ini juga lagi bagus-bagusnya. Ekonomi Indonesia diproyeksiin tumbuh kuat, suku bunga stabil, dan rupiah juga diperkirakan menguat. Ini semua adalah angin segar buat sektor perbankan pada umumnya. Oke, sekarang saatnya kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Kita punya data fundamental yang kuat, data teknikal yang lemah, dan latar belakang ekonomi yang positif. Jadi, apa artinya semua ini? Slide ini jujur ngerangkum semuanya dengan sempurna. Analisis fundamental dan teknikal itu nggak selalu saling bertentangan loh. Mereka cuma ngajuin pertanyaan yang beda, dengan fokus dan rentang waktu yang beda juga. Fundamental ngelihat nilai asli perusahaan, sementara teknikal ngelihat sentimen dan momentum pasar saat ini. Dan inilah intinya, peringkat jual kuat ini bukanlah vonis kalau Bank Permata itu perusahaan jelek. Bukan, sama sekali bukan. Peringkat ini lebih ke reaksi teknikal pasar terhadap kenaikan harga 500% yang luar biasa itu. Logikanya simpel aja, sesuatu yang terbang terlalu tinggi, terlalu cepat, ya seringkali butuh istirahat dulu kan. Jadi, fundamental yang kuat dan teknikal yang lemah, keduanya bisa benar pada saat yang bersamaan. Nah, sebagai penutup, coba direnungkan ini. Situasi kayak Bank Permata ini ngajarin kita kalau pasar itu bukan satu makhluk tunggal yang selalu rasional. Pasar itu adalah kumpulan dari banyak sekali sudut pandang, strategi, dan jangka waktu yang berbeda-beda. Jadi, bisa membedakan antara nilai sebuah perusahaan dan harga sahamnya, itulah kunci untuk bisa menavigasi dunia investasi yang kompleks ini.